Mengaku telah bertemu dengan Nabi, katanya. Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, katanya. Cuma kan Nabi siapa Bisa mengobati orang sakit juga, katanya. Pasti orang-orang yang telah mengaku dirinya memiliki kemampuan-kemampuan, apalagi terlebih bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi, dia akan memiliki kemampuan untuk mengobati, penyembuhan, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mengungkap beberapa kejanggalan atau keanehan dari orang-orang yang mengaku dirinya telah membuat keyakinan baru, atau karena dia telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga dia membuat aliran-aliran baru atau agama baru, ya, bukan Islam lagi. Sehingga mereka dengan keyakinan itu telah berjumpa dengan Allah, katanya. Mereka mengajak orang lain untuk beriman kepadanya. Ya, beriman kepadanya. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya ingin mereaction seperti apa pernyataan dari orang ini. Baru nanti akan saya berikan tanggapan secara langsung. Nah, ini dia. Mengaku telah bertemu dengan Nabi, katanya. Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, katanya. Ya, coba kita lanjut. Sudah. Bagaimana kelihatannya Nabi? Apa tanggapan Nabi? Itu Nabi menyamar semua jadi manusia biasa, cuma kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, saya perlihatkan semua isi badannya. Cuma kan Nabi siapa bisa mengobati orang sakit juga, katanya. Pasti orang-orang yang telah mengaku dirinya memiliki kemampuan-kemampuan, apalagi terlebih bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi, dia akan memiliki kemampuan untuk mengobati, penyembuhan, dan lain sebagainya. Karena memang setelah saya lihat-lihat, di Indonesia itu adalah orang-orang yang kebanyakan mengaku dirinya sebagai Nabi, mengaku sebagai juru selamat, pokoknya mengaku hal-hal yang mengaku, bahkan ada yang mengaku Allah dan lain sebagainya. Berbeda dengan di luar negeri, ya, apalagi di Arab Saudi. Di Arab Saudi sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengaku dirinya sebagai Nabi, mengaku juru selamat, apalagi mengaku Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tapi di sini, kalau di Indonesia ramai. Karena apa? Kalau di Indonesia itu banyak sekali atau marak istilah-istilah tirakat, tapa, dan lain sebagainya. Sehingga dengan ikhtiar-ikhtiar seperti itu, tapa pendem, tapa berata, tirakat, dan lain sebagainya, merogoh sukmo, dan semua istilah-istilah yang tidak ada di dalam Islam, mereka bisa sampai ke tingkatan-tingkatan tertentu menjadi nabi, menjadi juru selamat, dan beberapa hal yang mustahil lainnya. Indonesia. Jadi Indonesia memang kaya dengan hal-hal yang khurafat, kaya sekali. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Oke, kita selesaikan dulu ya untuk mereactionnya ya. Nanti baru kita memberikan tanggapannya. Nabi siapa? Nabi. Bukan macam Nabi siapa? Nabi. Sarwe gading sudah ketemu. Nabi. Itu Nabi. Bar, sadar kok. Dengar dulu orang kalau cerita. Nabi yang Sat dan telah mengeluarkan maklumat. Jadi pihak MUI di Makassar telah menyatakan bahwa aliran ini benar-benar sesat. Hakikiyah hakiki. Semuanya ngomong. Semuanya ngomong. Udah nggak jelas nih ya, nggak jelas.
Aduh ya. Aduh, ini temennya Weldo ini, temennya Weldo. Pokoknya orang-orang yang sesat temennya Weldo, kawannya Weldo. Bahkan yang lebih parah, dia sudah menyatakan barang siapa yang mengikuti dia maka memiliki jaminan masuk surga. Nauzubillahi min zalik. Nah, kita di sini teman-teman hanya ingin memberikan edukasi atau memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa apabila ada orang yang mengaku dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengaku-ngaku dia bisa berjumpa Nabi Muhammad ya secara langsung atau Nabi Muhammad menyerupai manusia dan lain sebagainya, yakinlah bahwa itu adalah suatu yang nyata-nyata sesat dan menyesatkan. Contohnya seperti orang ini. Kalau kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah menyesatkan banyak orang, mereka ini yang saya heran kalau di Indonesia itu ada jemaahnya. Weldo memiliki jemaah. Bahkan jemaahnya bukan cuma orang-orang yang tidak beragama. Jemaahnya Weldo juga dari golongan orang muslim. Dan orang ini juga memiliki jemaah, memiliki pengikut. Ya ada yang mengikuti dia. Itulah Indonesia. Karena apa? Orang-orang yang awam di Indonesia ini terkhusus banyak sekali dengan mudahnya untuk diajak ke aliran-aliran yang nyeleneh, yang sesat dan lain sebagainya. Karena memang kalau di Indonesia tidak perlu menampakkan orang-orang yang sakti, tidak perlu diceritakan suatu khurafat, mereka langsung percaya. Khurafat saja mereka langsung percaya, sehingga ketika dibenturkan dengan al-hadis yang sahih, ya mereka akan berdebat dengan hawa nafsunya. Membela khurafat itu seolah-olah al-hadis tidak bisa menyaingi khurafat itu. Padahal al-hadis ini telah diriwayatkan oleh manusia-manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Seorang ahli hadis contohnya seperti Imam Bukhari, di mana dia menghafal ratusan ribu hadis dengan baik serta tidak pernah melupakan satu ayat, satu riwayat, bahkan sanadnya pun tidak pernah dia lupa. Nah, di sini ketika kita mendengar suatu khurafat yang ada di Indonesia, orang Indonesia yang awam terkhusus dalam beragama, mereka tidak akan mencari pelajaran-pelajaran dari al-hadis lagi. Mereka khusyuk untuk mendengar khurafat itu dan mengikuti ajaran dari khurafat itu, mengarah ke syubhat. Dan kita sebagai orang muslim tidak patut untuk diam apabila ada aliran-aliran seperti ini mempengaruhi banyak orang dan menjadi jemaahnya. Ya, karena kita sekarang sudah cerdas. Ya, cerdas apalagi dengan orang-orang yang mengaku memiliki junjungan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana dan lain sebagainya, Nyi Roro Kidul, Genderuwo, Mak Lampir. Mereka ini adalah penyebar khurafat yang sangat luar biasa sehingga menciderai akidah Islam. Bukan menciderai orang yang sudah mendalami suatu agama, tapi dia menciderai orang-orang yang masih awam beragama untuk yakin kepada ajakannya, untuk yakin kepada keyakinannya. Ya, apa itu? Yaitu khurafat tadi. Jadi teman-teman, kita harus bersama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa apabila ada orang-orang yang sudah mengutarakan atau ada orang-orang yang sudah mendeklarasikan penyimpangan, kesesatan, serta hal-hal yang nyeleneh lainnya, maka kita wajib untuk melawannya, menenggelamkannya, sehingga tidak ada aliran-aliran khurafat dan lain sebagainya. Dunia Islam harus murni mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Hindari khurafat-khurafat yang dibuat oleh manusia tidak bertanggung jawab. Apalagi sudah kelewatan mengaku bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min dzalik. Saya Ripras, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini juga bisa memberikan kita ya motivasi untuk menyebarkan kebaikan serta menyampaikan yang benar dalam kebaikan dan ketakwaan. Apabila ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah, dan apabila ada yang salah, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Salam.